Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya sahabat kreatif. Oke, buat teman-teman yang ingin belajar merakit power rumahan ya untuk pemula teman-teman ya untuk pemula. Nah, di sini akan kita jelaskan cara merakit powernya. Nah, kita siapkan di sini saya sudah siapkan trapo ya. Nah, trapo ini kecil dan CT ya, harus CT teman-teman. Nah, untuk jalur AC-nya ini 12 volt ya, 12 volt CT. Ini saya sudah sambung kabel warna merah 12 volt dan yang CT itu warna hitam ya, seperti ini. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar silakan disimak sampai habis ya agar teman-teman juga paham ya, teman-teman. Nah, ini eh buat kabel AC-nya ya yang ke listrik ini sudah saya sambung kabel kuning ya. Nah, untuk 12 volt ini berwarna merah dan untuk CT-nya berwarna hitam ya, teman-teman. Dan kita siapkan power drivernya ya. Nah, ini SOCL 506 ya, teman-teman. Dan mereknya di sini saya gunakan AHG Alpha ya, teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman bisa beli seharga sekitar 50-an ke atas ya. Harganya 506. Dan untuk transistornya ya, ini 2SC dan 2SA ya. Saya memakai Toshiba ya, teman-teman, satu set. Nah, usahakan pakai isolator ya, teman-teman. Nah, ini satu lagi belum saya baut ya. Jadi gunakan isolator. Nah, isolator ini adalah pengganjil agar transistornya nggak rapat ke pendingin ya. Dan untuk potensionya ini kita gunakan potensio B50K. Nah, ini saya belum tahu ini masih bagus atau enggak, tapi kita coba aja nanti ya, karena memang udah bekasan. Dan untuk diodanya kita siapkan dioda seperti ini, IN407 ya, atau IN4000 ya teman-teman. Nah, ini sudah saya sambung seperti ini. Untuk bagian plusnya dari dioda ini adalah tanda putihnya ya, melingkar ya, tanda putihnya adalah plus dan yang satunya lagi adalah min. Nah, kita seri seperti ini. Oke, plus ke min ada dua buah. Jadi nanti kita akan pasang seperti ini. Jadi ketemunya plus plus dan min min. Nah, oke, ini untuk supply. Dan untuk elko-nya di sini saya sudah siapkan dua buah elko. Ini berukuran 25 volt ya, 2200 mikro ya. Jika menggunakan 12 volt dari trapo, kita gunakan elko yang 25 volt ke atas ya, teman-teman. Nah, tapi jika kita menggunakan trapo yang AC-nya 40 volt CT-nya ya, kita gunakan elko yang 80 volt 10.000 mikro ya. Jadi kita sesuaikan voltase arus AC dari trapo ya. Jadi agar elko-nya nggak meledak, teman-teman. Nah, kalau elko-nya voltase elko-nya di bawah trapo, otomatis itu akan meledak nantinya. Oke, dan kita siapkan ini untuk jalur ke speaker ya. Saya pakai seperti ini karena untuk soket speaker saya harus pakai RCA ya. Sudah saya modif, teman-teman. Jadi agar lebih mudah untuk memasang soket speaker. Nah, ini kita siapkan lagi satu buah soket seperti ini atau soket RCA ya. Ini untuk bagian plusnya ya. Ini bagian dalam adalah plus. Nah, bagian luarnya adalah min atau ground yang besi luar ini. Nah, bagian dalamnya itu adalah plus. Ini sudah saya jumper ya plusnya, nggak apa-apa. Untuk audio ya nantinya teman-teman, untuk jack RCA itu. Oke, lanjut tinggal kita pasang ke terminalnya ya. Lanjut akan kita rakit teman-teman. Kita fokus ke drivernya dulu ya. Kita akan sesuaikan. Nah, ini ada kode C3858. Nah, ini kita pasang tipe C-nya juga. Ya, jadi ini ada MPN, ada juga PNP, teman-teman. Nah, tapi kita sesuaikan saja, nggak usah dibahas soal itu. Karena mungkin untuk pemula mungkin agak ribet ya. Tapi kita sesuaikan saja. Jika di driver tertera C untuk pemasangan transistor, itu transistornya harus di tipe C juga.
Nah, kalau kodenya A, itu transistor yang akan kita pasang kodenya A juga, ya. Nah, seperti itu. Tinggal kita pasang seperti ini. Jadi setiap driver pasti ada tertera petunjuk kodenya, ya. Nah, ini saya solder dulu, teman-teman. Oke, kaki-kakinya sudah terpasang semua, ya. Nah, di sini. Nah, untuk 2SC sudah terpasang, itu untuk jalur plus, dan untuk 2SA itu untuk jalur min. Jadi ada yang PNP, ada juga PNP. NPN, oh ya, sorry. Dan kita siapkan kabel secukupnya ya teman-teman. Ini saya akan jadikan kabel input, ya, input audio. Nah, perhatikan di sini ada dua buah kabel seperti ini. Nah, ini jalurnya kita pasang di sini. Nah, kabel merah saya jadikan kabel plus atau in. Kabel putih saya jadikan kabel ground atau CT, ya, karena nanti ini akan nyambung ke CT. Oke, kita solder dulu buat teman-teman ya. Yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Agar apa? Agar teman-teman mendapat notifikasi saat kita mengupload video-video yang terbaru nantinya. Nah, sekarang tinggal akan kita pasang tune control atau teman-teman gunakan potensio 1 seperti ini saja ya. Kita akan pasang potensionya ya. Untuk jalur groundnya di sini teman-teman. Nomor 1, nomor 2 jalur input. Nomor 3 nomor 2 jalur output ya. Nomor 3 jalur input teman-teman. Nah, ini jalur groundnya nomor 1. Kita pasang, kita sambung dulu, nanti kita jelaskan lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nantinya untuk nomor 3, ya, nomor 3 ini, kaki nomor 3, ini input audio nanti. Nah, jadi tinggal kita pasang, ya, untuk input audio dan groundnya, ya. Nah, nanti akan seperti ini. Ya, kita akan coba beri kabel dulu agar lebih paham lagi ya. Nah, untuk ground kita gabungkan ke ground ya. Ntar kita beri kabel dulu karena ini banyak teman-teman yang bertanya cara pasang potensionya seperti apa Bang ya. Nah, ini saya nggak tahu potensionya masih berfungsi atau enggak ya. Tapi karena sudah nggak ada lagi ya. Jadi kita pakai ini dulu. Semoga masih bisa berfungsi. Nah, sekarang tinggal plus dari input kita pasang ke bagian plus ya teman-teman. Nah, ke jack RCA dan ini kita pasang ke ground. Ke input RCA. Nah, seperti ini cara pasangnya. Nah, jadi ini input dan groundnya masuk ke kaki 1 dan 2 ya. Kaki 1 ground, kaki 2 input dari power ya. Nah, kaki 3 input untuk musik ya nantinya. Oke, seperti ini cara pasangnya. Jadi semoga teman-teman paham ya. Untuk bagian dalam ini adalah plus, untuk bagian luar atau bagian groundnya ya teman-teman. Oke, lanjut tinggal kita rakit power supply-nya ya. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan teman-teman. Buat teman-teman yang pemula ya. Nah, untuk kutub min dan plusnya dari elko ini kita jelaskan. Untuk kutub min dari elko ini ada garis putihnya. Nah, di sini ada kutub min dan yang hitam ini adalah plusnya ya, plus elko. Nah, jadi kita seri teman-teman. Cara masang elko ini kita seri seperti ini. Jadi untuk kaki bagian ini akan ketemu nantinya ya ke elko min plusnya ya. Nah, kita akan coba rekatkan menggunakan isolasi ya teman-teman. Kita pasang dulu agar mudah saat menyolder nanti ya. Kita pasang seperti ini menggunakan isolasi.
Jadi buat teman-teman yang ingin pesan sepul juga bisa ya, silakan pesan di kolom komentar atau kunjungi akun toko saya di Shopee ya, Uli Tutorial YT teman-teman. Nama Shopee-nya yang ingin beli sepul ya. Oke, tinggal kita solder ya, kita satukan bagian kaki yang di tengah ini dua buah. Nah, setelah seperti ini tinggal kita pasang diodanya. Nah, diodanya ini plus ketemu plus ya. Nah, seperti ini. Min ketemu min. Nah, jadi plus elko, dioda ini akan kita pasang ke plus elko. Min dioda kita pasang, kita satukan ke min dioda. Nah, ya, yang ini untuk AC 12 volt, yang ini juga untuk 12 volt nanti. Ya. Oke, tinggal kita solder dulu, nanti kita jelaskan lagi. Nah, semoga teman-teman mengerti ya cara penjelasan saya teman-teman ya. Karena saya orang Sulawesi jadi agak belibet mungkin ya bahasanya. Nah, untuk bagian plus dioda kita pasang ke plus elko ya, ke kaki plus elko. Nah, yang ujung ini yang belum kita solder. Nah, minnya kita pasang juga. Satu lagi, plusnya kita pasang ke plus elko juga. Bentar. Oke, satu lagi minnya, kutub min dioda. Oke, seperti ini ya. Jadi elko-nya di seri teman-teman. Nah, untuk bagian tengahnya nanti ini adalah CT ya. Ini sekarang menjadi plus, yang ini akan jadi kutub min ya. Oke, tinggal kita pasang ke trafonya ya. Ingat yang warna merah ini adalah 12 volt, yang hitam kabelnya adalah CT ya. Nah, yang dua ini, yang 12 volt ini ada dua. Ini kita pasang di sini. Nah, satu lagi di sini ya. Oke. Perhatikan teman-teman. Kita pasang jalur AC-nya ya. Ke sini. Satu lagi di sini teman-teman. Oke, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe. Yang belum subscribe ya, nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru nantinya. Oke, dan sekarang tinggal CT-nya ya. Ini CT kita pasang ke jalur tengah ya, seperti ini. Oke. Nah, oke, semoga jelas ya videonya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita pasang kabel dari power teman-teman ke power supply ya. Nah, untuk plus di sini kita gabungkan kutub plus menggunakan kabel warna merah ya. Nah, ini plus 12 volt. Oke. Ntar kita pasang kabel hitam di kutub min. Kita satukan di sini ya. Nah, di sini. Oke, dan untuk CT-nya kita pasang kabel hitam juga, nggak apa-apa ya. Nah, kita gabungkan juga teman-teman di CT. Nah, oke, CT sudah digabungkan. Kutub plus dan minnya sudah terpasang kabel ya. Sekarang tinggal akan kita pasang kabelnya ke powernya ya. Nah, ini perhatikan CT-nya nyambung ya, menyatu. Dan untuk kabel plus sudah kita pasang ke plus elko juga. Untuk kutub min juga sudah terpasang ya. Lanjut tinggal kita pasang ya. Nah, di sini untuk powernya, di sini ada tertera kutub plus ya. Plus 80 volt. Jadi ini drivernya bisa disuplai 80 volt ya, teman-teman. Nah, 12 volt juga bisa ya. Dan ini adalah kutub min. Dan ini adalah ground. GND ya, tulisannya GND atau ground atau CT ya, teman-teman. Nah, ini akan saya pasang dari bawah seperti ini saja. Nah, ini adalah kutub plusnya akan saya pasang. Jadi buat teman-teman yang masih belajar, semoga apa ya, mengerti ya penjelasan saya teman-teman ya. Karena saya orang Sulawesi teman-teman, Sulawesi Selatan ya. Lebih tepatnya di Bulukumba ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin agak deket dari rumah saya ya, dan ingin pesan sepul, silakan ketik di kolom komentar ya teman-teman. Oke, untuk ground
untuk plus dan minnya sudah terpasang ya. Nah, groundnya juga sudah terpasang ya, teman-teman. Oke, ini tinggal kita pasang kabel speakernya. Nah, ini adalah ada tertera out ya. Nah, di sini biasanya out speaker atau out. Nah, dan groundnya ya di sini kita ambil dari jalur CT atau ground. Oke, untuk kabel plus speaker kita pasang di bagian sini. Di PCB itu, di PCB powernya tertera out ya, out, atau ada juga yang tertulis out speaker ya, atau speaker SPK ya biasanya tulisannya. Nah, ini tinggal kita sambung kabel groundnya ya. Kita akan satukan di sini untuk ground. Nah, jadi ini sudah terpasang untuk groundnya ya. Oke, teman-teman. Ini untuk plus speakernya di sini ya. Oke, mungkin sudah jelas teman-teman, dan ini tinggal kita cek sound ya. Oke, semoga aja tone control yang kita pasang tadi ini masih bagus ya. Nah, ini tinggal kita pasang kabel AC-nya, jalur listrik ya. Nah, di sini saya akan pasang menggunakan kabel seperti ini. Kita tinggal masukkan ya. Untuk jalur AC-nya. Oke. Ini kabel speaker ya, yang saya bilang tadi. Jadi harus menggunakan kabel RCA teman-teman, karena sudah saya pasang konektor seperti ini ya. Oke, tinggal kita cek sound ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita pasang kabel input untuk musik ya. Nah ini kita pasang dua-duanya juga nggak apa-apa, pasang satu aja juga nggak apa-apa, karena driver ini mono ya, nggak stereo ya. Dan tentunya ini horek teman-teman. Untuk rumahan ini lumayan horek ya teman-teman, bisa menggunakan speaker 12 in kali 2 ya, plus tweeter teman-teman ya. Nah, itu sudah maksimal ya. Jika menggunakan trafo yang kecil seperti ini, tapi kalau trafonya agak besar dari ini, otomatis pasti lebih nendang lagi teman-teman. Oke, tinggal kita colokan ya. Kita akan colokan ke listrik. Lalu akan kita cek sound. Nah, di sini udah nyala. Oke, udah nyala ya. Kita sentuh bagian input musiknya. Udah nyala. Tinggal kita colokan ke HP teman-teman. Kita bereskan dulu ya, karena biasanya agak kedengung bila terlalu dekat dengan power supply. Oke, ini udah terpasang. Kita nyalakan musiknya teman-teman. Lanjut kita play musiknya, dan kita akan naikkan volumenya ya teman-teman. Kita naikkan volumenya. Oke, udah muncul suara ya, tapi ini tone controlnya atau potensionya ini sepertinya agak rusak ya. Kadang kresek-kresek ya kalau dinaikkan volumenya atau diputar. Nah, oke, kita dengarkan dulu suaranya ya.
Dan oke, mantap ya, powernya sudah jadi ya untuk rumahan bagi pemula ya cara rakitnya. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe yang belum subscribe ya teman-teman, dan nyalakan loncengnya. Jika video ini bermanfaat jangan lupa klik like ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap teman-teman.